Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ya, berjumpa kembali di semester yang kedua. Kita masih membahas tematik kelas 4. Ya, sekarang masuk ke tema 6, cita-citaku, di subtema yang pertama. Ya, kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa mulai. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira pembelajaran di semester 2 di subtema yang pertama ini, ya, kita akan belajar apa ya? Ya, di pembelajaran 1 dan 2 kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Ya, untuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan menjelaskan ciri-ciri puisi dan membedakan jenis-jenis rima dalam puisi. Sedangkan di ilmu pengetahuan alam, kita akan menjelaskan tahapan pertumbuhan hewan dan mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar berdasarkan pengamatan. Ya, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi apa kelak kalian di kemudian hari? Apakah yang kalian bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Ya, kita akan bahas. Ya. Apakah kalian pernah membayangkan kelak akan mengajar sebagai seorang guru atau menjadi seorang pilot, arsitek, atau bahkan mungkin seorang dokter hewan? Ya, sebagai gambaran, mari kita simak beberapa profesi yang ada di sekitar kita beserta kegiatan utamanya sehari-hari. Ya, kita lihat satu persatu. Ya, kalian tentu bisa menebak ini gambar apa ya? Ya, betul sekali, ini adalah gambar seorang guru. Ya, apa saja kegiatannya? Ya, kegiatan utama sehari-hari seorang guru adalah membimbing, mendidik, mengajar, mengarahkan, dan mengevaluasi seluruh murid yang ia didik. Ya, kemudian kita akan lihat gambar yang kedua. Ya, kira-kira gambar apakah ini? Ya, betul sekali, ini gambar arsitek. Apa kegiatannya? Yaitu kegiatan utamanya adalah merancang, merencanakan, dan mengawasi konstruksi bangunan. Ya, kemudian kita akan lihat gambar yang ketiga. Ya, kira-kira gambar apakah ini? Ya, betul sekali, ini adalah gambar dokter hewan. Apa kegiatan utamanya? Yaitu kegiatan utamanya sehari-hari adalah mengobati dan merawat hewan yang sedang sakit. Ya, kemudian gambar berikutnya. Ya, kira-kira gambar apakah ini? Ya, betul sekali, ini adalah gambar pilot yang sedang mengoperasikan pesawatnya. Apa kegiatan utamanya? Yaitu kegiatan utamanya sehari-hari adalah menerbangkan pesawat agar penumpang sampai tujuan dengan selamat. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kalian?
kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak. Mimpi dan harapan itulah yang disebut dengan cita-cita. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang saatnya kita membaca. Ya, mari kita sama-sama membaca teks berikut yang berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan berpangku tangan saja demi tercapai cita-citaku. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kalian menemukan sesuatu yang berbeda dari teks bacaan tersebut? Ya, baik dari bahasanya, penulisannya, ataupun penulisan kata-katanya. Ya, apakah kalian tahu teks apakah tersebut? Ya, betul sekali. Teks tersebut adalah yang dinamakan dengan puisi. Ya, lalu apa sih puisi itu? Sekarang kita akan bahas di sini kira-kira apa yang disebut dengan puisi. Ya, puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik atau baris ataupun bait. Nah, lalu apa sih yang membedakan puisi dengan teks yang lainnya? Ya, kira-kira apa yang membedakan puisi dengan teks yang lainnya? Ya, sekarang mari kita mengeksplorasi dengan meneliti teks tadi dengan berpatokan pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan pertama, apakah kalian menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata yang tersusun menjadi baris? Ya, kemudian pertanyaan kedua, apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kalian menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ya, masing-masing kalimat dalam puisi ditulis dalam satu baris saja. Ya, masing-masing kalimat dalam puisi ditulis dalam satu baris saja. Berbeda dengan paragraf biasa yang ditulis dengan selesai satu paragraf. Ya, kemudian kita lihat di sini kalimat pertama menjadi baris ke-1. Yang di sini ya, kalimat yang pertama menjadi baris ke-1, kalimat yang kedua menjadi baris yang kedua, kalimat ketiga menjadi baris ketiga, kalimat keempat menjadi baris keempat, kemudian selanjutnya ada baris kelima, ada baris ke-6, ya, ada baris ke-7, dan yang terakhir ada baris yang ke-8. Ya, jadi puisi tersebut terdiri dari 8 baris yang masing-masing barisnya terdiri dari satu kalimat saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, sekarang kita perhatikan 4 baris pertama dan 4 baris yang kedua. Nah, dari sini berikutnya ditulis secara terpisah. Mengapa demikian? Ya, karena ini menunjukkan bahwa puisi tersebut terdiri dari 2 paragraf. Ya, atau dalam bahasa puisi dengan bait. Nah,
4 baris pertama disebut dengan bait yang ke-1. Nah, sedangkan 4 baris yang kedua disebut dengan bait yang kedua. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ya tadi pertanyaan adalah apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya? Ya, kita akan lihat di sini. Ya, bunyi vokal di sini yang terakhir ya di baris yang pertama. Ya, sekarang kita perhatikan kata terakhir dari masing-masing barisnya. Pada baris pertama, huruf vokal yang ada di akhir adalah huruf A. Ya, jadi huruf A. Kemudian di baris yang kedua, huruf vokalnya adalah huruf U. Kemudian di baris yang ketiga, huruf vokalnya adalah huruf A. Kemudian di baris yang keempat, huruf vokalnya adalah huruf U. Ya, kemudian yang selanjutnya di baris yang kelima, ya huruf vokalnya ada huruf A. Di baris yang keenam, huruf vokalnya adalah huruf U. Di baris yang ketujuh, huruf vokalnya adalah huruf A. Dan di baris yang kedelapan, huruf vokalnya adalah huruf U. Ya, keteraturan huruf vokal inilah yang disebut dengan rima. Ya, dengan apa? Dengan rima. Ya, jika kita simpulkan bahwasanya rima di bait yang pertama berbunyi A, U, A, U. Ya, sedangkan rima di bait yang kedua juga bunyinya A, U, A, U. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika demikian dapat kita simpulkan bahwa puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu ditulis dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris. Kemudian ciri yang kedua, diksi atau pilihan kata yang digunakan biasanya bersifat indah, kiasan, dan padat. Kemudian ciri yang ketiga, majas atau bahasa merupakan suatu hal yang dominan digunakan dalam bahasa puisi. Dan yang terakhir, ciri yang keempat, bunyi vokal akhir tiap baris biasanya teratur. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi saya sudah menerangkan bahwasanya salah satu profesi yang Ustaz terangkan adalah dokter hewan. Yaitu kegiatan utamanya adalah membantu dan merawat hewan yang sedang sakit. Nah, sekarang kita ada pertanyaan. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Ya, kira-kira apa saja hewan peliharaan kalian? Ya, apa kalian memelihara kucing? Atau memelihara kelinci? Atau mungkin ada juga yang memelihara ayam. Nah, sekarang tugasnya adalah amatilah. Ya, di sini amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Ya, kita di sini. Ya, dari pertama kalian melihatnya, apakah hewan tersebut, lihat di sini dulu, ya, apakah hewan tersebut mengalami pertumbuhan, ya, atau tetap begitu saja? Ya, dari hewan ini, ketika kalian melihatnya, apakah hewan tersebut mengalami pertumbuhan atau begitu saja? Ya, perlu kalian ketahui ya bahwasanya seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau
yang disebut dengan daur hidup. Ya, baiklah. Nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tubuhnya. Di sini kita lihat. Nah, contohnya adalah ini adalah katak. Ya, katak dari mulai telur katak kemudian berubah menjadi kecebong tanpa kaki. Kemudian berubah lagi menjadi kecebong dengan kaki namun masih memiliki ekor. Kemudian berubah menjadi katak muda tapi masih memiliki ekor. Ya, kemudian berubah menjadi katak dewasa. Ya, begitu juga dengan nih ayam. Ya, ayam dari mulai telur, kemudian telur ya menjadi embrio, ya, kemudian telur menetas, ya, telur menetas tapi sudah berupa ayam, kemudian anak ayam dan sampai ayam menjadi dewasa. Ya, atau mungkin juga di sini kita lihat dari siklus daur hidup kucing. Ya, di sini ada kucing, ya kucing dewasa kemudian memiliki anak, ya kucing kecil dan menjadi kucing dewasa. Ya, baiklah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh pada setiap tahap hidupnya disebut hewan yang mengalami metamorfosis. Ya, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan pada setiap tahap hidupnya disebut dengan yaitu hewan tidak mengalami metamorfosis. Ya, baiklah. Kita akan bahas satu persatu apa perbedaan yang namanya hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian ya bahwa hewan yang mengalami metamorfosis itu terbagi menjadi dua jenis. Ya, di sini kita lihat ya ada yang namanya metamorfosis sempurna, yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita lihat kira-kira apa perbedaannya antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah siklus hidup hewan yang disertai dengan perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ya, kita di sini contohnya kupu-kupu. Ya, kupu-kupu pada saat dia menetas, ya, pada saat dia menetas, dia adalah seekor ulat. Ya, setelah lagi telur nih, kemudian dia menetas menjadi seekor ulat. Kemudian dia berubah menjadi pupa atau kepompong dan akhirnya setelah berdiam diri beberapa saat dalam kepompong barulah menjadi kupu-kupu. Nah, di sini menjadi kupu-kupu. Ya, begitu juga yang tadi sudah Ustaz sebutkan itulah siklus daur hidup katak. Ya, di sini dari mulai telur katak kemudian berubah menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian berubah menjadi kecebong ada kakinya tapi masih ada ekornya. Kemudian menjadi katak muda tapi masih ada ekornya dan berubah menjadi katak dewasa. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini adapun metamorfosis tidak sempurna adalah siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya saja. Ya, di sini lihat contohnya adalah siklus daur hidup jangkrik. Ya, pada saat dia menetas dia menjadi nimpa. Ya, di menetas dia menjadi
menjadi apa? Menjadi nimpa. Ya, yang tidak bersayap. Kemudian tumbuh menjadi jangkrik muda yang sama-sama tidak bersayap. Yang sama-sama tidak bersayap. Dan pada saat menjadi jangkrik dewasa, tumbuhlah sayap pada bagian punggung, punggungnya. Di sini barulah setelah dewasa baru menjadi ada tumbuh sayap di bagian punggungnya. Ya, begitu juga pada siklus hidup kecoa. Ya, dari mulai telur kemudian menjadi nimpa. Ya, belum ada masih ada kaki-kaki kecil, ya belum ada sayap. Ini belum ada tanduk, baru bertanduk. Nah, barulah setelah dewasa, kecoa dewasa barulah tumbuhlah sayap dari punggungnya. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sini ada tugas buat kalian. Tugasnya apa kira-kira? Di sini urutkan tahapan daur hidup hewan berikut. Ya, urutan dengan penulisan angka pada kotak di bawah gambar. Ya, di sini ada gambar ayam. Kira-kira mana urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat? Ya, sampai menjadi ayam dewasa. Ada juga di sini gambar kucing. Ya, saya kalian urutkan mana yang pertama, mana urutan yang kedua, dan mana urutan yang ketiga. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan di pertemuan yang sekali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kekurangan, barangkali ada khilafan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, marilah ya kita sama-sama tutup di pertemuan yang pertama ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.